إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah oleh Syekh Umar Ibnu Muslih Al-Husaini hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas Al-Mabhath As-Sadis, pembahasan yang keenam, bayanu manzilatis sunnah fil haditsin nabawi, penjelasan tentang kedudukan sunnah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, hadis-hadis yang menunjukkan tentang perintah untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti itu menunjukkan kedudukan sunnah. Kemudian yang kedua, hadis-hadis yang menjelaskan bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dan itu adalah kebenaran. Maka semua hadis-hadis yang berbicara tentang itu berarti otomatis menunjukkan kedudukan sunnah. Yang ketiga, madalla ala fadli tamassuk bis sunnah, hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. Maka itu otomatis menunjukkan keutamaan atau keagungan sunnah itu sendiri. Dan yang terakhir kemarin kita bahas adalah madalla ala anna fis sunnah dalalatun ila kulli khair. Apa-apa atau hadis yang menunjukkan, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sunnah itu pasti menunjukkan kepada semua kebaikan, pasti mengarahkan kepada semua khair, kebaikan. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima. Kata beliau, madalla ala tahdzir min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam wa raddi sunnatihi. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang tahdzir, peringatan. Peringatan bagi yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peringatan bagi yang menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang kedudukan dan keagungan sunnah. Kita baca di sini hadis yang pertama yang dibawakan oleh beliau, an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ulfiyanna ahadakum muttaqi'an ala arikatihi ya'tihil amru min amri mimma umirtu bih au nahaitu anhu yaqulu la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Kata Nabi SAW, aku tidak mendapati salah seorang di antara kalian yang muttaqian, senden bersandar, ya, bersandar di atas kasurnya, di atas dipannya. Kemudian ketika datang perintah dari perintah-perintah yang aku perintahkan,
atau datang kepadanya larangan yang aku larang, kemudian dia mengatakan la adri, mbo gak roh, ya aku nggak tahu. Intinya apa yang ada di dalam Al-Quran, wis kita ikuti saja apa yang ada di dalam Al-Quran. Adapun apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, la adri, nggak tahu. Ya, ini konsepnya orang-orang Qur'aniyun, konsepnya orang-orang ingkarus sunnah. Wis cukup apa yang ada di dalam Al-Quran, sudah itu saja kita ikuti. Ya, adapun yang datang dari hadits Nabi SAW, maka kita nggak akan, atau kita tidak mengetahuinya dan tidak mau tahu. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, aku tidak mendapati salah seorang di antara kalian. Ini bermakna larangan. Artinya jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian seperti tadi. Ya, maka di sini Nabi memperingatkan orang-orang yang menolak sunnah, orang-orang yang menolak hadits Nabi SAW dan mencukupkan dengan Al-Quran. Dan sudah kita bahas, Al-Quran tidak akan bisa dipahami kecuali dengan hadits Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni, muttafaqun alaih. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dariku, yaitu bukan termasuk golonganku. Ini rangkaian hadisnya panjang dan sudah masyhur, insyaallah sudah sering kita ceritakan, di mana 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi SAW ingin mencari tahu bagaimana Nabi kalau di rumah, bagaimana kebiasaan Nabi ketika beribadah di rumah. Ketika itu Nabi SAW sedang tidak ada di rumah, maka ditemui salah satu istri beliau, kemudian diceritakan bahwasanya Nabi kebiasaannya kalau di rumah begini, sholatnya begini. Ketika mendengar hal itu, 3 orang sahabat itu seakan-akan menganggap kok ibadahnya Nabi itu biasa-biasa saja. Maka kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Iya, Nabi itu ibadahnya biasa karena beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Artinya sudah dijamin surga. Maka wajar kalau Nabi ibadahnya biasa-biasa saja. Wa aina nahnu mir Rasulillah. Sedangkan kita tidak seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak ada jaminan surga. Maka akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fasa usallil lail wala anamu abadan. Adapun aku mulai sekarang aku akan salat malam semalam suntuk dan tidak akan aku tidur. Yang kedua mengatakan, wa amma ana fasa asumud dahra wala uftir. Adapun aku akan puasa setiap hari dan aku tidak akan pernah melewatkan satu hari pun tanpa puasa. Dan yang ketiga mengatakan, wa amma ana fa'tazilun nisa falam atazawwaj. Adapun aku akan tinggalkan wanita-wanita dan aku tidak akan menikah. Kemudian datang Nabi SAW bertanya kepada mereka, apakah kalian yang mengucapkan ini dan ini? Kemudian Nabi mengatakan, fa inni atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Walakinnani usolli wa anam. Namun meskipun aku orang yang paling bertakwa, terkadang aku sholat dan terkadang aku tidur. Wa asumu wa uftir. Terkadang aku puasa, terkadang aku enggak puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Nah, baru Nabi kemudian mengucapkan hadis ini, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak suka dengan sunnahku, yakni dengan pola ibadahku, dengan ajaranku, sehingga dia melebih-lebihkan apa yang aku ajarkan, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Artinya di akhirat, naudzubillah, dia bukan termasuk golongan Nabi SAW. Karena di padang mahsyar, masing-masing manusia, masing-masing umat akan dikelompokkan bersama nabinya. Ya, maka umat Nabi Muhammad SAW akan dikelompokkan bersama Nabi SAW. Ya, semoga kita termasuk di antara umat beliau. Kemudian yang ketiga, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bu'ithtu bis-sayfi baina yaday as-sa'ah." Aku diutus dengan pedang di waktu menjelang hari kiamat. Ya, diutusnya Nabi SAW itu menjelang hari kiamat, karena tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Hatta yu'badallahu wahdah la syarikalah. Sampai Allah diibadahi saja, hanya Allah yang diibadahi dan dia tidak disekutukan dengan sesuatu apapun, atau dia tidak memiliki sekutu. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dan dijadikan rizkiku di bawah bayang-bayang tombak, ya, di bawah bayang-bayang tombakku. Wa ju'ilat dhillah was-saghar 'ala man khalafa amri. Nah, ini yang ingin ditekankan sama penulis. Nabi mengatakan, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa saja yang menyelisihiku, menyelisihi perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya. Di sini kata beliau, yang wasyahid minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan pendalilan dalam pembahasan kita, kan pembahasan kita ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan tentang ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi Rasul. Itu ancamannya. Wa ju'ilat dhillatu was-sigharu 'ala man khalafa amri. Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku, yakni menyelisihi sunnah Nabi SAW. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Tasyabbuh sering kita dengar, ya, terutama ya, beberapa waktu yang lalu, ya, ketika tahun baru atau apa, ya, gencar pembahasan tentang tasyabbuh. Kalimat tasyabbuh sendiri, menyerupai, ini masih general, masih umum. Ada tasyabbuh yang khair, ya, tasyabbuh yang baik, dan ada tasyabbuh yang mamnu', yang terlarang. Ya, kalau kita tasyabbuh dengan Nabi, menyerupai para sahabat, menyerupai orang-orang soleh, maka ini khair. Ya, bahkan itu masyru', diperintahkan, disyariatkan untuk kita menyerupai mereka, meskipun kita nggak akan bisa 100% mirip seperti Nabi dan para sahabatnya. Ya, seorang penyair pernah mengatakan, tasyabbahu bil kiram wa illam takunu mithlahum. Hendaklah kalian meniru orang-orang yang soleh, meskipun kalian tidak mampu sesoleh mereka. Ya, fa inna musyabahata bil kirami falah. Karena sesungguhnya menyerupai orang-orang soleh itu ada keuntungan di dalamnya. Ya, sekedar menyerupai orang-orang soleh itu sudah akan mendapatkan, membawa banyak sekali kebaikan-kebaikan. Nah, adapun tasyabbuh yang sering dibahas adalah tasyabbuh yang dilarang, yakni seorang menyerupai orang-orang kafir dalam kebiasaan mereka, dalam agama mereka, yang menjadi ciri khas mereka, keburukan mereka, akidah mereka, ibadah mereka. Ya. Namun kalau menyerupai orang kafir dan itu bukan menjadi ciri khas mereka, maka itu tidak dikatakan tasyabbuh yang terlarang. Ya, seperti misalnya orang-orang kafir, mereka pakai celana, ya kan? Kemudian mereka pakai hem. Ya. Apakah tasyabbuh kalau kita pakai celana sama pakai hem? Kenapa nggak tasyabbuh? Bukan ciri khas mereka. Dan itu menjadi sesuatu yang umum dipakai sama manusia, tidak menunjukkan bahwasanya orang kafir identitasnya, cirinya adalah dengan mengenakan pakaian-pakaian seperti itu. Ya. Demikian juga misalnya menyerupai orang-orang kafir, tapi dalam perkara-perkara duniawi yang di situ ada manfaat duniawinya. Ya, contoh ya, seperti misalnya ya, di antara kebiasaan orang-orang kafir, kalau nggak salah orang-orang Yahudi, ya, kebiasaan orang-orang Yahudi itu sebelum makan makanan yang berat, mereka itu makan buah-buahan terlebih dahulu. Nah, setelah diteliti,
memang kebiasaan tersebut adalah membawa dampak yang baik. Maka ketika kita menyerupai mereka, ini tidak dikatakan tasyabuh yang terlarang. Ya, tidak dikatakan tasyabuh yang terlarang. Karena memang membawa kebaikan di situ. Di antara dalilnya adalah Nabi SAW menyerupai orang-orang kafir ketika perang Khandaq, ketika perang Ahzab. yakni menyerupai cara berperang mereka. Dengan cara apa? Membuat parit. Nah, pembuat parit ini kebiasaan perangnya orang-orang apa? Orang-orang Persia. Siapa yang menunjukkan? Salman Al-Farisi. Maka ketika Salman mengatakan demikian, Nabi SAW meniru strategi tersebut. Maka ini bukan tasyabuh yang dilarang. Ya, demikian juga dengan manjanik, ketika perang pakai manjanik, ketapel yang besar itu. Itu bukan termasuk kebiasaan orang-orang Arab ketika perang. Ya, tapi dipakai oleh Nabi SAW karena memang membawa manfaat. Jadi kalau ada pola hidup orang-orang kafir yang memang secara ilmiah itu membawa manfaat, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, maka itu tidak dikatakan tasyabuh. Ya, itu tidak dikatakan tasyabuh yang terlarang. Ya. Kemudian tasyabuh juga dilarang, bukan cuma orang kafir, tapi kita juga dilarang tasyabuh dengan ahli bid'ah yang menjadi ciri khas mereka. Itu kita dilarang untuk menirunya. Ya, seperti misalnya pakai pakaiannya orang-orang sufi. Ya kan, pakai peci yang apa? Kerucut itu loh. Ah, pakai peci yang kerucut itu. Nah, itu kan ciri khas mereka bukan? Ini ciri khasnya orang-orang sufi. Ya, atau ciri khasnya orang-orang Syiah Rafidhah misalnya. Ya, maka hal-hal demikian itu terlarang. Kemudian menyerupai orang-orang fasik. Ya, menyerupai orang-orang fasik. Seperti mungkin pakai apa ya? Ya pakai tende atau apa? Ya pakai apa sih? Ya pakai kalung, pakai gelang, ya kan? Ya siapalah intinya apa gaya metal. Ya, menyerupai orang-orang fasik atau rambutnya potongan mohawk. Oh iya, rambutnya potongan mohawk. Nah, ini menyerupai orang-orang fasik. Itu juga terlarang. Kan orang fasiknya muslim Ustaz. Iya sama saja tetap terlarang. Kan yang dilarang katanya cuman menyerupai orang kafir. Ini orang fasiknya muslim. Iya sama saja dilarang. Ya kalau itu adalah kefasikan, nggak boleh kita menirunya. Dan tasyabuh yang dilarang juga menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki-laki. Nabi SAW mengatakan, la'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, konsepnya sesuatu dikatakan menyerupai wanita, yang pertama apabila memang ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah ciri khasnya wanita. Maka kalau kita memakainya, berarti kita dikatakan tasyabuh. Apa dalil yang menyebutkan bahwa itu ciri khas wanita? Apa misalnya? Ya, misalnya jilbab. Jelas Allah Azza wa Jalla memerintahkan khusus untuk para wanita. Ya, khusus untuk para wanita. Maka berarti jilbab adalah kekhususan wanita. Kalau dipakai sama laki-laki berarti tasyabuh. Kemudian emas dan sutra, ya, dihalalkan bagi wanita dan diharamkan bagi laki-laki. Berarti itu kekhususan wanita. Kalau dipakai sama laki-laki, ada laki-laki pakai emas, mau cincin emas, mau kalung emas, sekedar memakai saja itu sudah jatuh dalam perbuatan tasyabuh dengan wanita. Karena emas itu adalah kekhususan atau ciri khas wanita itu. Ya kan kalau kita lihat orang-orang nggak semuanya pakai emas itu mesti wanita. Kan banyak laki-laki pakai emas juga. Berarti bukan ciri khas wanita dong. Oh enggak dilihat dari keumuman, tapi juga dilihat dari apa? Dalil. Ya. Nah, yang kedua baru dilihat dari uruf. Ya, dilihat dari keumuman. Meskipun enggak ada dalilnya, tapi kalau uruf sudah menganggap itu adalah ciri khas wanita, maka kemudian enggak boleh kita pakai. Meskipun dalil melarang hal tersebut. Ya. Apa hukumnya wanita keluar pakai bikini? Haram kan? Ya. Berarti itu bukan pakaian yang syar'i. Ya. Menurut dalil. Kemudian dipakai sama laki-laki, laki-laki keluar pakai bikini.
Ya kan? Apa enggak tasyabuh? Ya, tetap lebih tasyabuh lagi. Ya, meskipun pakai wanita, dipakai sama wanita hukumnya haram, maka dipakai sama laki-laki double haram berarti. Dan yang terakhir, tasyabuh yang dilarang adalah dengan binatang. Ya, tasyabuh dengan binatang, menyerupai kelakuan-kelakuan binatang. Ya, contoh sederhana misalnya makan, ya langsung ini piring, langsung mulutnya kayak kucing. Nah, ini tasyabuh dengan binatang. Itu juga terlarang. Baik, kita lanjutkan di sini. Kata beliau, wa mukhalafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qismain. Dan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, yang pertama, mukhalafatu man la ya'taqidu ta'ata amri. Menyelisihi Rasul, ya, menyelisihi Rasul, atau orang-orang yang menyelisihi Rasul dan dia berkeyakinan bahwa tidak ada ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keyakinannya itu memang dia meyakini Rasul itu enggak wajib untuk ditaati. Rasul itu enggak perlu untuk ditaati. Nah, ini kamukhalafatil kuffar. Seperti orang-orang kafir yang memang menyelisihi Rasul karena akidah mereka enggak menganggap Rasul itu sebagai utusan Allah. Wa ahlil kitab, orang-orang kafir ahlul kitab, fahum tahta dhillah was-saghar. Maka mereka mendapatkan kehinaan dan kerendahan, bahkan levelnya di bawah itu, lebih rendah dan lebih hina. Ini yang pertama, yang menyelisihi adalah orang-orang kafir. Yang kedua, man ya'taqada ta'atahu thumma yukhalifu amrahu, yaitu orang yang meyakini Rasul wajib ditaati, tapi ternyata prakteknya dia menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia muslim atau kafir? Muslim. Yang kedua ini muslim, tapi menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza naw'an, ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, man yukhalifu amrahu bil ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'siyah, falahu nasibuhu minad dhillah was-saghar. Yang pertama, orang yang menyelisihi Rasul dengan maksiat-maksiat, dalam kondisi dia meyakini kalau itu maksiat, dia sadar kalau perbuatannya itu adalah perbuatan maksiat, tapi dilakoni, maka dia mendapatkan bagian dari kehinaan dan kerendahan yang disebut dalam hadis tadi. Nah, ini jenis pertama, melakukan maksiat dan dia sadar kalau itu maksiat. Nah, adapun yang kedua, man khalafa amrahu min ajli syubuhat, menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dia nggak sadar kalau itu menyelisihi perintah Rasul karena tertutup dengan syubuhat. Ya, karena karena ada syubuhat dalam dirinya. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk isbal. Ya, man jarra thawbahu khuyala minal izari fahuwa finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya, ya, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya atau menjulurkan kain sarungnya sampai batas melebihi mata kaki, maka dia di neraka. Ya. Kemudian ada syubhat, yaitu syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang bahwasanya isbal itu yang dilarang adalah apabila disertai dengan apa? Kesombongan. Oh, berarti kalau nggak sombong nggak apa-apa. Ya, itu syubhatnya. Sehingga sebagian orang kita dapati mereka isbal, ya, bukan dalam rangka menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam rangka tapi karena ada apa? Syubhat. Ya, dia nggak merasa kalau sedang menyelisihi atau menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak merasa dia, karena adanya syubhat tadi. Ya, padahal dibantah oleh para ulama. Hadis memang betul ada tambahan khuyala karena kesombongan. Tapi hadis yang lain tidak disebutkan adanya kesombongan. Berarti di sini ada dua perbuatan, yang satu isbal dengan kesombongan, yang satu isbal tidak dengan kesombongan. Sama-sama dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar isbal meskipun tanpa kesombongan itu dosa. Dan kalau isbal disertai dengan kesombongan, maka dosanya lebih besar. Gitu cara memahami hadisnya. Bukan terus kemudian kalau nggak sombong berarti nggak apa-apa, enggak.
Bahkan kesombongan, bahkan isbal itu termasuk di antara kesombongan itu sendiri. Ya, isbal itu termasuk di antara bentuk kesombongan. Nah, kata beliau, orang yang seperti ini wahum ahlul ahwa, kebanyakannya adalah ahlul ahwa, yang mengikuti hawa nafsunya, para pengekor hawa nafsu. Fakulluhum lahum nasibun minad dhillati was-sighar was-saghar bihasabi mukhalafatihim li awamirihi. Nah, orang-orang seperti itu tetap dia mendapatkan keterhinaan, keterpurukan sesuai dengan sejauh mana dia menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun berikutnya kata beliau, fa amma mukhalafatu ba'di awamirihi sallallahu alaihi wasallam khata'an min ghairi ta'ammud ma'al ijtihadi ala mutaba'atihi fa hadza yaqa'u fihi katsirun minal a'yani was-sulaha. Adapun kalau ada orang yang menyelisihi sebagian perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena keliru, salah, kepleset, ya kan, tergelincir, tanpa sengaja dia menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disertai dengan ijtihad. Ya, dia salahnya itu setelah dia berijtihad kemudian salah. Ternyata apa yang dia lakukan ini menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang model kayak gini itu banyak menimpa ya sebagian para ulama. Ya, banyak menimpa para ulama. Sudah berijtihad, namun ternyata hasil ijtihadnya justru menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah kita bahas. Kalau ulama yang model seperti ini, apa sikap kita? Ijtihadnya keliru. Bagaimana sikap kita? Tetap melok? Gimana? Pendapatnya tidak kita ikuti, namun sosoknya tetap kita hormati dan kita anggap bahwasanya dia mendapatkan udzur karena kekeliruannya itu. Ya, bisa jadi belum sampai hadis kepadanya, atau mungkin sampai hadis kepadanya namun dari jalur yang dhaif, sehingga dia mendhaifkan hadis itu padahal ada jalur lain yang sahih yang tidak dia ketahui. Macam-macam udzurnya. Dan kita meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang ulama berijtihad kemudian benar ijtihadnya, dia mendapatkan 2 pahala, dan apabila dia berijtihad dan keliru, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Ini kalau yang berijtihad adalah seorang ulama ahlus sunnah yang berada di atas pemahaman yang hak. Ya, adapun kalau ahlul bid'ah, ijtihad enggak ijtihad, tetap kita tidak mengambil apapun dari mereka. Ya, karena mereka berangkat dari konsep yang salah, dari konsep yang keliru. Mereka membangun sesuatu dari pondasi yang salah, maka apapun yang dibangun di atasnya itu salah semuanya. Ya, tidak akan kita mengambil sedikit pun dari ucapan ahlul bid'ah. Ya, adapun ahlus sunnah, nah, baru tadi kita timbang. Kalau ternyata pendapat yang dia hasilkan itu menyelisihi dalil-dalil yang sahih, atau ada pendapat ulama lain yang lebih kuat, maka pendapat tersebut tidak kita ambil. Namun orangnya, sosok ulamanya tetap kita hormati, tetap kita muliakan, ya, tetap kita agungkan, ya, dan kita beri udzur atas kekeliruannya itu. Wala ithma fihi. Kata beliau, kalau ada ulama seperti itu, maka tidak ada dosa atasnya karena salah ijtihad. Ya, bukan menentang Rasul, ya, cuman salah ijtihad. Bal idza ijtahada sahibuhu falahu ajrun ala ijtihadihi. Ini yang tadi kita sampaikan. Apabila ulama tersebut sebelum keliru dia berijtihad terlebih dahulu, ya, ijtihad artinya dia berusaha untuk mengerahkan segala potensinya, segala ilmunya, usahanya untuk menentukan suatu hukum. Kemudian setelah itu dia putuskan hukumnya begini dan begini, tibakno salah, tibakno menyelisihi Rasul hukumnya ini. Ya, maka yang seperti ini tetap mendapatkan 1 pahala. Ya, ini ulama yang punya ilmu. Ya, kalau orang jahil gimana mau berijtihad? Ya.
Apa yang dipakai buat ijtihad kalau orang jahil nggak punya ilmu? Wala yamna dzalika man alima amra rasuli alladhi khalafahu hadha ay yubayyana lil ummah anna hadha mukhalifun li amri rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dilarang ketika ada orang lain yang tahu kalau pendapat ulama ini adalah pendapat yang salah, pendapat yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh bagi orang lain untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya pendapat ulama fulan, pendapat syekh fulan ini adalah pendapat yang keliru, pendapat yang salah. Ya, karena bertentangan dengan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ada yang lebih kuat, pendapat yang lain yang lebih kuat dan seterusnya. Itu nggak dilarang. Boleh seorang untuk menjelaskan hal tersebut kepada umat, nasihatan lillah wali rasulihi wali amatil muslimin, dalam rangka untuk menunaikan nasihat untuk Allah, untuk Rasul dan untuk keumuman kaum muslimin. Ini diambil dari hadis Nabi, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Kata para sahabat, lillah, untuk Allah, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslim, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan keumuman kaum muslimin. Anda kalau memahami nasihat di hadis ini, kalau Anda artikan dengan nasihat dalam bahasa Indonesia, wah kacau berarti. Iya kacau berarti. Ya apa antum memahaminya? Untuk siapa nasihatnya? Untuk Allah. Duh apa sih? Allah dinasihati. Untuk siapa? Untuk Rasulnya. Wani menasihati Rasul. Kayak Dzul Khuwaisirah itu. Nah itu menasihati Rasul itu. Tahu Dzul Khuwaisirah? Siapa? Mbok-mbokane Khawarij. Yang mengatakan kepada Rasul, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai Muhammad. Itu menasihati Rasul kayak gitu. Wanita menasihati Rasul. Maka yang benar, an-nasihah dalam bahasa Arab itu betul salah satu maknanya adalah nasihat seperti bahasa Indonesia. Tapi salah satu maknanya nasihat itu adalah menunaikan hak. Ya, menunaikan hak. Agama an-nasihah. Agama adalah nasihat, artinya adalah agama itu adalah menunaikan hak apa yang ditunaikan, yakni berlaku tulus dalam menunaikan hak. Hak siapa? Hak Allah. Apa hak Allah? Disembah, diibadahi dan tidak disekutukan. Hak Rasul, diikuti, ditaati, atau seperti kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dia kabarkan, wajtinabuna ma naha anhu wa zajar, dan menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh beliau, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariat beliau. Itu hak Rasul. Ya, maka tunaikan nasihat. Maksudnya tunaikan nasihat, tunaikan hak Rasul. Berlaku tulus dalam menunaikannya. Kemudian hak kitabnya. Hak Al-Quran untuk dibaca, dipahami maknanya, kemudian diamalkan. Ya, kemudian hak pemimpin didengar dan ditaati, tidak memberontak kepadanya. Ya kan? Dan yang keempat, hak kepada kaum muslimin secara umum, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kepada mereka. Kata beliau, fala yazalun nasu bi khairin ma kana fihimul haqqu. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan sepanjang mereka itu ada kebenaran di dalam diri mereka. Wa tabyinu awamirir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu dalam kebaikan sepanjang mereka menjelaskan satu sama lain, menjelaskan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati khalafaha man khalafaha, yang diselisihi oleh saudaranya. Ya, jadi kita senantiasa dalam kebaikan apabila kita menjelaskan kepada saudara kita yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, kita sampaikan kepada mereka, kita ingkari perbuatan mereka,
Maka kalau itu kita lakukan, maka kita berada di atas kebaikan. Ya, justru sebaliknya, apabila kita membiarkan saudara-saudara kita yang menyelisihi Rasul, saudara-saudara kita yang mungkin terjerumus dalam bid'ah, dalam kemaksiatan, kita biarkan mereka dengan atas nama toleransi, dengan atas nama ukhuwah Islamiyah, dengan atas nama persatuan Islam dan yang lainnya, kalimat-kalimat manis. Kita biarkan mereka tenggelam dalam kebid'ahannya, tenggelam dalam kesesatannya, maka laknat Allah jatuh kepada orang-orang seperti itu. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Allah katakan dalam surah Al-Maidah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Dawud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu dzalika bima asau, karena mereka bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kemudian kata Allah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh sesama mereka. Enggak mengingkari ada kemungkaran, mau kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, barno wis pokoke ana nyembah Allah, pokoke ana beribadah, pokoke ana khair, wis mari. Mau orang lain jungkir balik, orang lain berbuat ini, gak urusan. Ya. Yang penting aku baik. Nah, ini sama saja. Ya, tidak mengingkari perbuatan mungkar itu ancamannya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa in kana ma'dzuran mujtahidan maghfuran lahu. Meskipun yang diingkari ini adalah orang yang diberi uzur, ya, orang yang berijtihad dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diingkari kalau itu adalah menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan dibiarkan. Ya, contoh misalnya Imam Abu Hanifah, seperti yang sering kita sampaikan, beliau berpendapat bahwasanya khamr yang diharamkan hanyalah yang terbuat dari anggur. Adapun khamr yang terbuat dari bahan-bahan yang lain, maka pendapat beliau tidak haram. Nah, ini jelas menyelisihi sabda Nabi SAW, kullu khamrin, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram. Ya, maka kita jelaskan kepada umat bahwasanya pendapat beliau ini menyelisihi perintah larangan Nabi, menyelisihi sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Ya, kita jelaskan kepada umat. Ya, meskipun Imam Abu Hanifah dapat uzur karena kekeliruan beliau, ya, meskipun beliau dapat uzur karena beliau berijtihad dan beliau diampuni sama Allah Subhanahu wa taala karena ijtihadnya itu. Baik, selesai dari pembahasan yang ke-6. Sekarang kita masuk al-mabhath as-sabi', pembahasan yang ke-7. Bayanu manzilatis sunnah 'inda as-sahabati radhiyallahu anhum wat tabi'in wa man ba'dahum. Penjelasan tentang kedudukan sunnah dari sisi para sahabat dan para tabi'in dan generasi setelahnya. Jadi kalau Anda perhatikan urut ya, penjelasan tentang kedudukan sunnah dari Al-Quran. Mari kan? Ya, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kedudukan sunnah. Wis. Nah, barusan kita selesai dari pembahasan kedudukan sunnah ditinjau dari hadis. Ya, sudah selesai kita bahas. Nah, sekarang penjelasan tentang kedudukan sunnah, keagungan sunnah dari sisi para sahabat Nabi, para tabi'in dan generasi setelahnya. Sebelumnya kita sampaikan as-sahabah, kata-kata sahabat itu apabila dimutlakkan memiliki beberapa makna. Yang pertama, sahabat, ada yang masih ingat? Sahabat secara syar'i. Ya, ini yang secara syar'i. Sahabat secara uruf. Ya, dan sahabat secara lughawi, secara bahasa. Sahabat secara syar'i maksudnya adalah itu tadi, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik.
siapapun yang berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul hidup, ya jangan terus nanti yang mimpi-mimpi ketemu Nabi ini dimasukkan semua, enggak. Atau yang ngaku-ngaku ketemu Nabi setelah Nabi wafat dalam keadaan terjaga, ono, ya sampai kuburannya goyang katanya. Naudzubillah. Nah, ini bukan sahabat nih, sahabat syaitan mungkin, wallahu a'lam. Ya. Ini yang ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi Nabi hidup di zaman ketika beliau hidup, kemudian beriman dengan Nabi dan mati di atas keimanannya. Ini definisi sahabat secara syar'i. Tidak dipersyaratkan dia harus belajar bersama Nabi minimal 3 tahun, atau dia minimal pernah berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali, misalnya 3 kali. Enggak. Ini persyaratan-persyaratan yang ngawur, yang tujuannya ingin mengeluarkan sebagian perawi-perawi hadis untuk menggugurkan hadisnya. Dan yang paling diincar siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu yang paling digasak karena beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian definisi sahabat secara lughawi, secara bahasa. Sahabat secara bahasa yakni siapapun yang hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah dia orang mukmin ataupun orang kafir. Atau tadi bukan secara bahasa dulu, secara urf dulu aja, biar enak. Sahabat secara uruf adalah yaitu man aktsaru suhbah, yaitu siapa yang lebih dekat persahabatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti kalau dikatakan Abu Hurairah sama Abu Bakar, siapa yang lebih dekat persahabatannya dengan Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari sisi ini yang dikatakan sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena ada beberapa hadis-hadis yang terkadang bikin kita bingung kalau kita nggak paham ini. Seperti misalnya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang 70.000 yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, sebagian sahabat saling berbicara, sopo yo 70.000 iki. Sebagian di antara mereka mengatakan apa? Wala'allahum sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin 70.000 itu adalah mereka yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sing ngomong ngono sapa? Sahabat pisan. Sahabat siapa yang dimaksud? Nah, ini sahabat secara uruf yaitu yang lebih dekat persahabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Nabi mengatakan kepada Khalid ibnul Walid. Nabi mengatakan kepada Khalid ibnul Walid, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Loh, kalian di sini yang diajak ngomong sama Nabi juga siapa? Sahabat pisan. Ya, maksudnya di sini sahabat lebih khusus, yaitu yang lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama kayak kita loh. Kita ini punya teman, punya sahabat. Ya, kalau teman, ya cuman sekedar apa ya? Ya sekedar kenal, ketemu nyopo, ya kan? Tapi kalau sahabat, oh cekot, plok, majelasan bendino, metu bendino, ya kan? Apa? Iya, apa keluar bersama dan yang lainnya itu sahabat, lebih dekat dengan kita. Nah, baru kemudian sahabat secara lughawi, secara bahasa. Sahabat secara bahasa yaitu siapapun yang hidup di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hidup dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dia mukmin ataupun kafir. Maka dari definisi yang ketiga ini berarti mencakup semua manusia yang hidup berinteraksi dengan Nabi. Maka berarti Abu Jahal dikatakan sahabat, Abu Lahab sahabat, Umayyah bin Khalaf sahabat, Uqbah bin Abi Mu'aid sahabat, ya, Al-Walid ibn al-Mughirah sahabat, Abdullah bin Ubay bin Salul, kembang munafik sahabat. Ya, dari sisi ini dikatakan sahabat. Apa dalilnya? Yang pertama Allah berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Ya, kata Allah, "Ma dhalla sahibukum."
Sohib kalian ini, sahabat kalian ini bukanlah orang yang tersesat. Kalian yang dimaksud Allah siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Wahai orang-orang musyrikin Quraisy, sahabat kalian ini bukanlah orang yang tersesat. Siapa yang dimaksud sahabat? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan Rasul sahabatnya orang-orang Quraisy. Maksudnya sahabat secara definisi apa tadi? Bahasa, secara definisi lughah. Bukan sahabat secara syar'i, bukan. Ini hati-hati orang-orang Rafidhah main-main di situ. Kata mereka enggak semua sahabat itu beriman. Tuh buktinya Allah mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Berarti orang-orang Quraisy itu sahabat juga. Kemudian Nabi ya ketika mendapati kelakuannya Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah Aisyah, berzina dan yang lainnya dari sepak terjangnya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, maka Umar ibn Khattab gregetan. Ya, kemudian Umar minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu. Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang itu. Apa jawaban Nabi? La, jangan wahai Umar. Hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan wahai Umar. Sehingga aku khawatir nanti orang-orang kalau aku membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang akan mengatakan Muhammad membunuh siapa? Sahabatnya, padahal gembong munafik ini. Ya, maka di situ maksudnya sahabat secara apa? Lugha, secara bahasa. Nah, tapi yang dimaksud di pembahasan ini kedudukan sunnah di sisi sahabat. Nah, berarti sahabat syar'i, sahabat dari definisi syar'i. Dan kita baca di sini kata beliau, talaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunnatahu ala annaha syari'ah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menerima, mewarisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menjadikan itu sebagai landasan syariatnya. Fakanu la yarawna Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'malu amalan illa taba'uhu. Tidaklah para sahabat melihat Rasul melakukan suatu amalan kecuali pasti para sahabat ikut amalan tersebut. Sepanjang memang itu bukan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau itu kekhususan Nabi, para sahabat gak melok-melok. Ya, apa contohnya? Nabi pernah meludahi matanya Ali bin Abi Thalib ketika sakit. Benar ya? Benar tahu ya? Ketika Nabi mengumumkan bahwasanya besok la'utiyanna rayah, aku akan berikan panji ini, rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata Ali bin Abi Thalib. Nabi tanya, aina Ali, mana Ali bin Abi Thalib? Huwa ashtaka fi ainaihi. Dia mengeluh sakit mata. Nah, ketika didatangkan, maka diludahi sama Nabi SAW, fabaro'a, sembuh. Sampai sembuhnya itu secara total tidak ada sisa sama sekali. Nah ini nggak ada yang niru sahabat ini. Ya, terus habis itu jadi sebuah sunnah. Nek ono sing loro moto idon-idonan, ono. Ya, karena mereka tahu itu kekhususan Nabi SAW. Atau menikah lebih dari 4. Ya, tidak ada sahabat Nabi SAW yang mengamalkan hal tersebut. Kira hujan. Maka kalau itu bukan kekhususan Nabi, pasti para sahabat mengamalkannya. Wala yasma'una minhu qawlan aw amran illa imtathaluhu. Dan tidaklah mereka para sahabat mendengar hadis Nabi atau mendengar perintah Nabi kecuali pasti mereka gerak cepat untuk mengerjakannya. Rawal Bukhari an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min dhahab. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan cincin emas atau memakai cincin emas. Ya, ketika itu masih belum turun larangan. Ya. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu, dan dijadikan emasnya itu dihadapkan ke telapak tangannya. Artinya apa ya? Mata emasnya dulu. Mata cincinnya itu
itu menghadap ke telapak tangannya. Ya, Nabi pakai cincin itu buat stempel, ya, buat stempel. Wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah, dan terukir di mata cincinnya itu Muhammad Rasulullah. Kayak stempel itu mang. Fattakhadhan nasu mithlahu, maka ketika lihat Nabi pakai cincin, melok para sahabat. Melok gak cincin kabeh, emas pisan. Falamma ra'ahum qad ittakhaduha rama bihi. Ketika Nabi melihat para sahabat kok gak cincin emas kabeh, maka Nabi pun melepaskan cincin emas tersebut. Ya, dilepaskan sama Nabi. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan, la albasuhu abadan, aku tidak akan mengenakan cincin emas itu selama-lamanya. Nah, ini kemudian larangan menggunakan cincin emas. Tsumma takhadha khataman min fiddah. Setelah itu Nabi mengganti cincinnya dari perak. Ya, mengganti cincinnya dari perak. Fattakhadhan nasu khawatimal fiddah. Melok mana para sahabat gawe cincin perak pisan. Ya, ini para sahabat senantiasa ittiba, mengikuti Nabi SAW sepanjang itu bukan kekhususan Nabi SAW. Warawa Abu Dawud. Ya memang gitu ya, orang kalau sudah mengidolakan itu melok aja pokoknya, apapun yang dipakai sama idolanya ikut. Ya, Anda lihat orang-orang yang mengidolakan penyanyi, mengidolakan pemain bola. Ya, pemain bolanya pakai apa? Melok deh. Potong rambutnya koyo apa melok deh. Ya, urusan ganteng elek gak ngurus. Pokoknya melok gitu. Ya, karena dia benar-benar mengidolakan artis itu, mengidolakan pemain bola itu. Ikut aja pokoknya. Ya, makanya yang dijadikan brand ambassador, apa istilahnya? Iya, iklan-iklan itu adalah orang-orang yang memang memiliki followers, memiliki banyak idola. Ya, memiliki banyak fans. Ya, karena tahu bahwasanya kalau idolanya pakai produk ini, maka fans-fansnya juga apa? Ikut pakai produk itu juga. Padahal belum tentu idolanya pakai iklan tok. Ya, idolanya pakai produk lain mungkin. Ya, tapi dari situ kita tahu bahwa dia benar-benar mengidolakannya. Nah, kita yang mengaku mengidolakan Nabi SAW, kita dituntut untuk meniru beliau, dituntut untuk mengikuti beliau. Sebagai bukti kalau kita memang mengidolakan dan mencintai beliau. Warawa Abu Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabi id khala'a na'laihi fawada'ahuma an yasari. Kata Abu Sa'id, pernah suatu ketika Nabi SAW sedang sholat mengimami para sahabat. Ya, jadi Nabi jadi imam. Di tengah-tengah sholat, tiba-tiba Nabi melepaskan kedua sendalnya. Sholat kok nggak sendal? Sunnah jamaah. Tapi ojo di sini. Iya. Sakno yang berseni. Tapi sholat pakai sendal itu juga termasuk di antara bentuk Nabi menjaga umatnya jangan sampai tasyabbuh. Nah, ini pembahasan tasyabbuh tadi. Di antara bentuk kita menyelisihi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi adalah kita sholat menggunakan alas kaki. Nabi SAW mengatakan, "Sallu fi ni'alikum, fa innal yahud la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim." Sholatlah kalian dengan alas-alas kaki kalian, dengan sendal-sendal sepatu-sepatu kalian, karena orang-orang Yahudi mereka tidak mau sholat dengan sendal dan sepatu mereka. Maka kita menyelisihi mereka. Ya, kapan kita bisa mempraktekkan sunnah ini? Di rumah, ya boleh. Ngepel dewe nanti. Atau? Iya, ketika safar. Tapi di mana dulu safar? Safar mampir rest area, masuk masjid. Di pesawat. Ya. Atau yang sering kita alami adalah ketika hari raya Id. Ya, sholat di lapangan, ya mungkin nggak bawa sejadah, nggak bawa alas atau apa, langsung sholat di atas tanah dengan pakai sepatu, pakai sandal, iya dengan sepatu sandal. Sepanjang memang kita tahu bahwa kita belum atau kita tidak menginjak sesuatu yang najis.
Ya, kalau tadi perjalanan dari rumah ke tempat sholat id, ya nginjak kotoran kucing, ya wis, ya najis wisan. Ya, tapi kalau nggak ada, kita tahu kita tidak menginjak apa-apa yang najis, maka sholat dengan sendal-sendal dan sepatu. Yaitu termasuk diantara sunnah. Atau mungkin yang umroh, ya bisa dipraktekkan ketika sholat di pelataran Masjid Nabawi atau pelataran Masjidil Haram. Pernah lihat askar-askarnya sholatnya? Ya, dilepas bootnya, nggak dipakai bootnya, ya, tetap dipakai bootnya, nggak dilepas. Tapi kalau kayak gini, ya dilepas. Bukan karena wajib, bukan karena kita menyelisihi sunnah tersebut, cuman karena memang tempat ini dijaga kebersihannya itu. Ya, tempat ini dijaga kebersihannya, bukan cuman najisnya dijaga dari najis enggak, tapi juga dijaga dari kotor, meskipun enggak najis. Baik, ala kulli hal, di tengah-tengah sholat Nabi melepaskan kedua sendalnya. Fawada'ahuma an yasarihi, dan Nabi melepaskannya itu ke arah kiri, diletakkan sandalnya di arah kiri. Falamma ra'a al-qaumu dzalika alqaw ni'alahum. Para sahabat yang di belakang ketika ngelihat Nabi melepaskan kedua sandalnya, melok kabeh. Ya, yang di belakang itu ikut semua melepaskan melepaskan sandal-sandal mereka. Falamma qada salatahu, ketika Nabi menyelesaikan salatnya, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum?" Apa yang gerangan yang membuat kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Qalu, mereka mengatakan, ra'ainaka alqaita na'laika fa alqaina ni'alana. Kami melihat engkau ya Rasulullah melepaskan kedua sandalmu, maka kami pun ikut melepaskan sandal-sandal kami. Baru Nabi menjelaskan, inna Jibril atani fa akhbarani anna fihi ma qadaron au qala adhan. Gini loh, tadi Jibril itu memberitahukan kepadaku. Jibril datang kepadaku dan memberitahukan kepadaku bahwa di kedua sandalku ada kotoran, ya, ada najis. Maka aku lepaskan. Lah kalian kalau nggak ada kotoran, ada apa dilepaskan? Ya, tapi bukan itu masalahnya. Yang jadi pembahasan di sini apanya? Ittiba'nya. Ya, bagaimana para sahabat mengikuti Nabi? Urru gak urru alasane opo? Melok pokoknya. Ya, Nabi melakukan apa? Ikut. Nah, wa hakadahum ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'maluna bima alimu min sunnatihi. Demikianlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui dari sunnah. Wa yatatallabuna ma lam ya'lamu minha, dan apa yang tidak mereka ketahui dari sunnah mereka cari tahu. Tanya kepada sahabat yang lain yang punya hadis. Iya, mereka saling bertanya, apakah kau mendengar hadis Nabi tentang ini? Apakah kau mendengar hadis Nabi tentang ini? Seperti Umar ibn Khattab, ya, datang ke kerumunan para sahabat, ayyukum yasma'u haditsar Rasul sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Siapa yang jawab? Hudzaifah ibnul Yaman. Ya. Maka kalau ada yang tidak diketahui, sahabat mencari tahu tentang sunnah itu untuk supaya bisa mereka amalkan. Ya. Wa yurshiduna ilaiha wa yad'una ila tamassuki biha, dan mereka mengajarkan sunnah kepada orang lain, mendakwahkan sunnah itu kepada orang lain supaya mereka berpegang dengan sunnah tersebut. Wa yafza'una ilaiha indal hawadithi wan nawazil, dan ketika terjadi peristiwa-peristiwa, ketika terjadi tragedi-tragedi, mereka bersandarnya dengan sunnah. Mereka mengambil kebijakan-kebijakan itu dengan sunnah itu. Ya. Banyak kalau mau dikisahkan ketika terjadi wabah, mereka mengambil kebijakan dengan mengikuti sunnah Nabi. Ya, apabila terjadi wabah, yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk, mereka bersandar dengan itu. Fa idza wajaduha waqafu 'indaha mumtathilin. Kalau mereka mendapati ada sunnah yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut, maka mereka mencukupkan diri dengan sunnah itu. Wa taraku ara'ahum, dan mereka meninggalkan pendapat-pendapat mereka. Nah, kayak orang sekarang. Ya, kalau orang sekarang dikasih sunnah, malah lebih mengedepankan apa?
akal, lebih mengedepankan pendapat. Itu kan sunnah yang diucapkan Nabi itu zaman biyen cocoki. Iki 2023, 2024 wisan ini. Sekarang 2024. Itu sunnah cocoki zaman biyen. Zaman berubah, ngono. Ya, lebih mengedepankan rasio. Allati qadau biha qabla an tablughahum as-sunnah. Maka mereka memutuskan dengan sunnah. Mereka ketika sampai sunnah kepada mereka, maka mereka menjadikan sunnah itu sebagai sandarannya. Baik, saya cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Qul qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.